sekolah minggu, hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita, ibadah anak sekolah minggu di KPA. Nah, sudah siap belum? Hatinya dan semua yang diperlukan untuk ibadah nanti. Bapak dan Ibu guru yakin kalau anak-anak kami sudah siap untuk melaksanakan ibadah di pagi hari ini. Namun seperti biasa, Bapak dan Ibu guru hendak menyapa kabar dari anak kami sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik semuanya, siapkan Alkitab dan alat tulisnya dan persembahannya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online anak sekolah minggu GKPA, yes. Halo anak sekolah minggu semuanya, senang sekali bisa bertemu hari ini bersama Ibu Guru dan Kakak Yansi. kita kembali di dalam ibadah online. Dan seperti biasa, udah sarapan belum anak-anak? Udah minum susu belum kan? Minum susu belum? Udah mandi Udah mandi belum? belum? Udah lah pastinya. Harusnya sudah ya. Udah. Terus yang paling penting apa Kak? Siapkan Alkitab, alat tulis, persembahan dan hati. Waktu itu, Ibu Guru dan Kakak Yansi undang semua berdiri. Kita angkat satu lagu pujian. Shalom, shalom. Semuanya semangat ya. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan hentakan diri. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Di dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai dan sukacita. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan dari yang pertama sampai yang ke-10. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat,
Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Sebelum kita menyaksikan video ayat hafalan adik-adik semuanya, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita belajar bersama-sama dengan judul Api Roh Kudus. Shalom teman-teman, aku akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku mengingatkan kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Amin. Dadah teman-teman. Halo teman-teman semua, selamat hari Minggu. Kami akan membacakan ayat hafalan minggu ini terambil dari Matius 18 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepada kamu, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Amin.
ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika kedua orang daripadamu sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Amin. Shalom Bapak Guru. Shalom Ibu Guru. Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu Guru, Bapak Guru, dan teman-teman. Minggu ini kami akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dari Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Guru. Shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 18 ayat 19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Nah, itu dia video tugas atau hafalan adik-adik semuanya. Seluruh guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Anak-anak semua, ini saatnya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Semua sudah siap? Kita angkat satu lagu pujian, Roh Kudus yang manis.
Salam hari Minggu. Hari Minggu peringatan turunnya Roh Kudus buat anak-anak sekolah minggu. Bukan hanya buat untuk orang tua. Sebelum kita mendengar cerita khotbah dari Amang Pendeta, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang datang ke dunia ini menjadi manusia seperti Yesus, yang rindu merangkul dan bersama-sama kami anak-anak. Engkau naik ke sorga dan Engkau datang dalam bentuk Roh Kudus, juga bersama-sama anak-anak seperti kami. Kami rindu firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami senang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pertanyaan pertama, kira-kira gambar apakah ini? Kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 3, bahwa katanya datanglah Roh Kudus seperti bentuk lidah api. Di ayat 4 dikatakan Roh Kudus turun. Ayat 3-nya dikatakan turunnya Roh Kudus itu seperti lidah api. Roh Kudus itu digambarkan seperti lidah api ini. Pertanyaannya, ayo siapa yang tahu anak-anak? Setelah Yesus mati, dia bangkit. Berapa hari lagi dia melayani tengah-tengah dunia ini? Ayo siapa yang tahu? Kalau ada yang tidak tahu, Amang Pendeta kasih tahu. Dia melayani 40 hari lagi. Bersama-sama murid-muridnya, bersama-sama anak-anak, bersama-sama orang tua, dan bersama kakek nenek dan yang lain-lain. Tapi setelah itu dia naik ke sorga. Yesus naik ke sorga. Dan di sorga dia ada berapa hari lagi sebelum dia turun dalam bentuk Roh Kudus? Ayo siapa yang tahu? Dia di sorga selama 10 hari lagi. Lalu dia berjanji bahwa dia akan datang dalam bentuk Roh Kudus. Yesus datang dalam bentuk Roh Kudus. Disimbolkan dengan lidah api seperti gambar kawan kita yang cantik ini. Gambar lidah api. Pertanyaan Amang sekarang, apa yang menjadi tugas Roh Kudus? Apa yang menjadi pekerjaan Roh Kudus? Buat anak-anak sekolah minggu, buat abang-abang, pemuda, buat mama, buat bapak, buat kakek, buat Amang Pendeta, dan untuk semua orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ayo, apa tugasnya? Apa pekerjaan Roh Kudus itu bekerja buat kita, buat anak-anak sekolah minggu? Jawabnya, Amang kasih tahu. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu tugasnya untuk mengajari anak-anak sekolah minggu supaya pintar. Kalau ibu guru atau bapak guru di sekolah minggu mengajari kita, atau Amang Pendeta, Amang Sintua berkhotbah buat bapak-bapak, buat kita, sehingga kita pintar tentang Alkitab, kita pintar tentang Yesus yang melayani kita mengetahui sekarang tentang Roh Kudus. Itu semua pekerjaan Roh Kudus kepada guru kita, dan pekerjaan Roh Kudus bersama-sama sekolah minggu, sehingga anak sekolah minggu bisa mengetahuinya dengan baik. Ayo kita ulangi. Roh Kudus bekerja dan bertugas mengajari kita. Bentuk Roh Kudus seperti lidah api ini ada buat guru kita, buat anak sekolah minggu, buat sintua, buat pendeta, dan semua orang yang mau mengajari, supaya semua pintar-pintar tentang firman Tuhan, tentang pelajaran di sekolah, dan yang lain-lain. Ayo yang kedua, apa tugas Roh Kudus? Yang kedua, siapa yang tahu? Ayo.
Tugas Roh Kudus yang kedua apa? Selain tadi mengajari apa? Tugas Roh Kudus yang kedua adalah menghibur. Apa? Ayo sama-sama yang di rumah mengucapkannya dulu. Yang kedua, menghibur. Kalau ada yang nangis di rumah, ada yang sedih, ada yang tidak enak perasaannya, lalu datang mamanya, datang bapaknya, datang kakaknya, datang pendeta, datang sintuan mendoakannya, sehingga dia terhibur, bangkit kembali semangatnya, dia senang. Berarti Roh Kudus bekerja melalui gurunya, sintuanya, orang tuanya, abang kakaknya, dan lain-lain, mengubah hatinya supaya mereka senang dan bergembira, meninggalkan perasaan sedih, meninggalkan perasaan tidak senang. Ayo, yang pertama tadi apa? Mengajari supaya pintar firman Tuhan dan pintar di sekolah. Yang kedua dikatakan tadi tugasnya adalah menghibur supaya kita kuat, supaya kita tetap bangkit dan tidak bersedih, dan kita tidak merasa kesepian. Kita senang, kita bersemangat. Yang ketiga, ayo, yang ketiga siapa tahu? Yang ketiga, tugas Roh Kudus bagi sekolah minggu, bagi abang-abang, bagi mama bapak, bagi semua orang yang percaya, bahkan semua orang di dunia ini adalah untuk membimbing. Membimbing. Kalau ada yang mau belajar berjalan, dibimbing. Kalau ada yang tidak bisa melihat, misalnya orang yang buta, dia dibimbing. Supaya apa? Supaya dia bisa sampai ke tujuannya dengan baik. Banyak orang yang diganggu oleh dosa. Ayo, siapa yang pernah berdosa berdusta? Siapa yang pernah berdosa mencontek? Ayo, siapa yang pernah berdosa berbohong sama bapak mama? Ayo, minta Roh Kudus supaya dibimbing, meninggalkan dosa, meninggalkan bohong, dan menjadi bisa berjalan baik mencapai tujuan. Tujuan sekolah minggu adalah sorga, sama-sama orang tua, sama-sama kakek nenek. Itu yang bekerja adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang digambarkan seperti lidah api ini. Ayo, kiranya firman Tuhan ini diingat oleh anak sekolah minggu. Hari ini adalah hari Minggu peringatan turunnya Roh Kudus. Disebut dengan Minggu Pentakosta, hari ke-50. Sebab 40 hari dia melayani murid-muridnya dan orang banyak dan orang lain setelah bangkit dari antara orang mati. Dan 10 hari lagi di sorga baru dia turun dalam bentuk Roh Kudus yang disimbolkan seperti lidah api. Berarti hari ke-50 dia turun dalam bentuk Roh Kudus bersama-sama sekolah minggu, bersama-sama semua kita yang rindu akan firman Tuhan. Gambar yang dilukis oleh adik kita sekolah minggu, Hanesaos. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, karena Engkau telah mengajari kami tugas Roh Kudus dalam hidup kami sekolah minggu. Berkati kami untuk mengingat firman Tuhan yang disampaikan oleh anak pendeta kami, agar kami bisa bertumbuh iman dengan baik, agar iman percaya kami bisa bertumbuh dengan baik, mulai kami dari kecil hingga besar, hingga nanti kami menjadi tua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ibu, sebagai pengganti ayat hafalan kita, video tugas kita membuat topi lidah api seperti yang ibu pakai. Pertama, origami warna merah dan orange
dibagi 4. Setelah dibagi 4, kita gambar lidah api. Setelah itu, kita potong bersamaan warna merah dengan orange. Hasilnya akan seperti ini. Nah, warna orange diperkecil lagi. Lebih kecil dari warna merah, lalu kita gunting. Setelah kita gunting, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita lem warna merah dengan orange. Dan hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, kita ambil kertas APS dengan ukuran sebesar penggaris. Setelah kertas APS kita satukan, lidah api kita lengketkan lagi. Dan hasilnya seperti ini. Lalu kertas APS kita satukan sehingga hasilnya jadilah topi lidah api. Terima kasih. Adik-adik semuanya, kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat persembahan kita berdoa bersama-sama, kita katakan, Ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. kita angkat pujian kita katakan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
marilah kita serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Bagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak ibu, marilah kita mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Anak kami yang terkasih, tidak terasa ibadah kita sudah harus selesai. Namun, Bapak dan Ibu Guru percaya jikalau anak kami terkasih pasti akan merasakan kasih Tuhan di setiap perjalanan hidupnya. Dengan catatan, setiap anak harus mau takut akan Tuhan dan menyerahkan dirinya kepada kuasa Tuhan. Baiklah, kita akan kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.